Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tana Rifki. Berikut saya ingin membuat video accurate penginputan data perusahaan melalui aplikasi Accurate. Sebelumnya sempat tidak terekam. Yang pertama adalah memasukkan file atau dokumen-dokumen pendukung dari PT Prima. Setelah dimasukkan di menu awal di pembuatan perusahaan baru, setelah dimasukkan lalu muncul menu bahasa. Kita pakai bahasa Indonesia, kita klik lanjut. Oke. Setelah itu kita klik persiapan mahir. Oke, lanjut ya. Nah, pertama kita ketik rupiah sebagai mata uang nilai tukar itu satu, negara Indonesia, simbol Rp. Oke, kita klik lanjut. Nama perusahaan PT Prima. PT Prima, sambil melihat sedikit. PT Data Prima. Berikutnya alamatnya berada di Karawaci. Selanjutnya kita klik atau kita tuliskan di tanggalnya, tanggal mulai di kita klik di sini sesuai yang sudah ditentukan, tanggal 30 bulan 11 2012. Oke, fiskalnya di 2012. Bulan tahun salah, masukkan dulu angka 11 2024. Oke, kita lanjut. Lanjut ke sesi berikutnya, sesi 3. Setelah kita menuliskan nama perusahaan, lalu pajak, kita mengisi yang namanya nomor seri faktur pajak, yaitu 010 titik 000 titik 11 titik
23 berarti 6, oleh 6 ya, 7. Berikutnya kita isi NPWP nya 06.864 titik 767 titik 6 titik 523. Sorry, ada tambahan titik 00. Untuk nomor NPWP nya sudah terisi. Sorry, ada gangguan sebentar. Terisi. Berikutnya kita mengisi nomor pengukuhan PKP, yakni sama dengan nomor NPWP, kita salin saja. Berikutnya tanggal pengukuhan PKP kita isi pada tanggal 24/08/2010. 4/08 sorry, dari sini aja. Kode cabangnya 01. Jenis usahanya perdagangan tas laptop. Untuk KLU SPT nya ada di 52.000. Oke, sudah. Untuk langkah ketiga kita klik lanjut. Oke. Oke, pada step 4 kita di step 4 ini kita menghapus kecuali 2 akun opening balance equity dan retained earning. Kita langsung hapus, jangan sampai akun penting ini, 2 akun penting ini terhapus. Kita hapus. Oke. Setelah kita hapus, kita langsung klik import. Setelah itu kita langsung buka file. Kita buka file Excel.
Kita cari dulu file pt Joa pt data prima, kita buka. Oke, kita klik ambil data. Kita klik ambil data setelah nah, sudah muncul datanya. Kita langsung klik di kolom nomor akun, kita hapus. Nah, sudah terhapus. Untuk berikutnya kita langsung lihat ya beberapa akun-akun yang sudah ada ya. Nah, berikutnya kita langsung definisikan saja kolom-kolom berikut ini: nomor akun, nama akun, tipe akun. Nah, setelah muncul ini, sedikit melihat contoh terlebih dahulu. Untuk bank itu ada di kas dan bank. Berikutnya ada ukuran aset, aktiva lancar lainnya, account receivable. Kita coba melihat contoh terlebih dahulu. Setelah melihat contoh akun receivable itu ada akun piutang, inventory itu ada persediaan, fixed asset, setelah melihat contoh itu aktiva tetap. Oke. Accumulated akumulasi penyusutan. Oke, kita scroll lagi ke bawah, masih ada beberapa. Other asset, lainnya.
Account payable itu account payable akun hutang, kita coba cari. Oke, ada. Lancar lainnya, kita cari hutang lancar lainnya. Oke, berikutnya long term liabilities. Jangka panjang itu kita cari ini ekuitas. Income itu di pendapatan. Berikutnya cost of sales, cari harga pokok penjualan. Oke, expense itu adalah beban. Ada income, pendapatan lainnya. Under expense, beban lainnya. Oke, saldo kita definisikan sebagai saldo awal. Kita import data sambil menunggu pengimporan data. Nah, di sini jelas ya, 61 data terimpor dan 0 data gagal. Karena kalau misalnya ada yang gagal, akan diulang pengerjaannya dari step yang awal. Oke. Selanjutnya kita coba kerjakan. Kita coba samakan terlebih dahulu returning. Ketika sudah sama, angka berikutnya yakni pastikan nomornya juga harus sama dengan contoh yang di bawah, yaitu returning dengan nomor 3200001. Berikutnya kita coba cari di kolom ini laba ditahan. Ya, laba ditahan itu harus dihapus. Ya, sudah dihapus. Ya, setelah dihapus akan muncul yang namanya return earning.
pada kolom ini. Kita coba cari lagi returning ini, kita klik ubah. Ini ada loading sebentar terkait pengerjaan. Nah, agak loading sebentar. Oke, coba kita lanjutkan sambil melihat contoh. Oke, kita masuk ke pengubahan akun returning. Oke, di sini kita akan mengganti nomor yang tadinya returning 3201 menjadi 3101. Dan di sini namanya juga harus diganti, Aba ditahan. Lalu klik OK. Ada kesalahan, kita kembali. Oke. Nah, oke, kita berdasarkan contoh kita harus mengubah ada di sini dengan angka tadi laba ditahan 31001. Di bawah kita harus samakan 31001. Laba ditahan. Oke, karena sudah diubah semuanya, kita akan lanjut ke proses ke
sambil melihat contoh sebentar untuk angka kelima. Kita tinggal mengisi karena nama mata uang sudah diisi, rupiah, piutang, nomornya 21100 utang usaha. Untuk akun piutang 11103 piutang usaha. Selanjutnya kita mengisi di pembayaran di muka, yakni utang usaha. Pembayaran di muka pembelian itu piutang usaha. Isi diskon penjualan, ini di diskon penjualan. Lanjut ke langkah ke-6. Oke, kita lanjut di langkah ke-6, terutama di diskon. Kita klik 5, berikutnya 20, berikutnya 30. Oke, selanjutnya 2, 10, 30. Untuk kolom ketiga 0, 0, 2, enter. Langsung hapus karena mungkin dirasa tidak perlu. Sorry, kesalahan. No. COD COD-nya hilang. Begitu lagi 0, 0. Kita kembali untuk oke, sudah ada lagi. Kita hapus. Oke, sekarang masuk ke kode pajak. Kode pajaknya kita tulis T. Masuk ke kode pajak. Kita tuliskan T. Pajak pertambahan nilai. Nilainya 10%. Nah, di sini untuk pajak penjualannya kita cari angkanya di 211. PPN keluaran. Pajak penjualannya kita cari angkanya di PPN keterangan PPN keluaran.
persen dari ini keluarannya 11 ada. Oke, ini keluaran untuk pajak pembelian untuk satu-satu. Satu 08. Oke, masukkan. Oke, sudah kita isi. Oke, setelah kita isi semuanya bisa kita lanjut. Langkah 7 kita lanjutkan. Untuk tipe pelanggannya di sini kita sudah tertera umum, ya. Kita di sini menggunakan versi Tiki dan GNT. Nah, mungkin bisa ada masukan lagi untuk nama ekspedisi, silahkan dimasukkan. Mungkin untuk contoh saat ini dengan mengikuti contoh yang ada, mungkin menggunakan Tiki atau GNT. Ya, kita masukkan 2 ya di sini. Kita lanjut ke angka berikutnya 8. Ya, kita klik sini untuk impor berkas. Kita coba masuk file. Sementara kita coba cari dulu data customer. Sini nampaknya baru ada COA. Kita cari di sini. Kita salin aja data customer. Kita coba Oke, setelah kita masukkan data customer, kita ambil data. Sementara kita menunggu terlebih dahulu, file tidak ditemukan.
Alhamdulillah. Nah, muncul data file customer. Nah, coba hapus dulu. Oke, sudah kita hapus. Lanjutkan. Kita definisikan pelanggan. Kita definisikan di nama pelanggan untuk pengetahuan. Untuk pengetahuan kita definisikan, karena ini rupiah menjadi rupiah juga. Untuk saldo awal kita definisikan saldo awal saldo awal pajak 1, ini pajak pertama. Oke. PN. Oke. Pelanggannya kita definisikan juga umum. Lagi import data untuk berikutnya. 3 terimpor dan 0 gagal. Alhamdulillah. Langkah 8 sudah selesai. Kita lanjut ke langkah berikutnya, langkah 9. Sambil melihat untuk langkah 9 kita klik import. Setelah itu kita ambil file, kita buka Excel, kita ambil data supplier. Oke, kita terlebih dahulu tunggu. Oke, kita ambil data. Untuk datanya sudah keluar. Langkah berikutnya ya, kita seperti biasa hapus untuk baris pertamanya. Oke, sudah kita hapus. Nah, kita sekarang hapus data yang kosong. Datanya kosong, enggak terlihat rapi ya.
kita definisikan nomor masuk, nama, nomor masuk, mata uang, dari untuk mata uang kita cari mata uang. Oke, terlewat. Sorry. Oke, mata uang. Terdefinisikan kembali, yakni rupiah. Oke. Saldo awal. Saldo awal. Pajak pertama. Oke. Terdefinisikan tim NPWP. Oke. Kita import. Oke. Satu data terimport, 0 gagal. Untuk langkah 9 sudah selesai. Berikutnya lanjut ke langkah 10. Untuk langkah 10 nampaknya tidak ada yang perlu kita ubah. Mungkin kita lanjutkan ke langkah 11. Lanjut juga untuk langkah berikutnya. Oke, langkah 12. Oke, untuk langkah saat ini langkah 12 kita tinggal mengisi aja. Yang pertama kita melihat contoh yang ada. Yang pertama persediaan barang dagang. Berikutnya penjualan, yakni penjualan. Berikutnya retur penjualan, sama di retur penjualan. Cari retur penjualan. Oke. Diskon barang penjualan, diskon penjualan. Akun barang pengiriman, barang dagang. Harga pokok penjualan, harga pokok penjualan. Retur pembelian itu persediaan barang dagang. Akun biaya di beban lainnya. Kita cari beban lainnya. Akun barang belum ditagih, tentang aksesoris. Oke. Langkah 12 sudah
kita isi semuanya. Kita lanjut ke langkah 13. Ke langkah 13 kita memilih rata-rata ya. Karena sudah terisi, kita lanjut ke langkah 14. Oke, di langkah 14 kita masuk, langsung kita klik di sini import berkas. Kita cari filenya, yakni file inventory. Sementara kita harus cari Excel-nya dulu. Inventory. Oke, sudah ada. Kita klik. Kita ambil data. Sambil menunggu kita coba melihat contoh yang ada. Hapus kolom pertama. Oke. Dan baris terakhir kita hapus. Oke. Ini kita sudah hapus dan hanya ada 3 file. Kita selanjutnya mendefinisikan kolom yang kosong ini. Nomor barang, kemudian deskripsi barang, kuantitas, berikutnya adalah unit 1 sebagaimana di contoh, itu unit 1 itu unit 1. Oke, unit 1 kita cari. Oke, barang atau piece. Sebentar. Barang atau piece itu berikan total biaya, harga jual. Kita ambil di harga jual 1. Berikutnya pajak, kode pajak penjualan. Adalah kita masukkan pajak. Ini kode pajak penjualan. Salah. Kode pajak penjualan. Kita revisikan. PPN. Oke. Tipe barang. Kita revisikan. Persediaan. Oke, saatnya kita lakukan import data. Apakah benar semua? Ya.
3 data terimpor dan 0 data gagal. Berarti sempurna. Berikutnya ke langkah 15. Untuk langkah 15 ini kita kembali import data. Kita ambil data dulu. Lalu buat di Excel. Kita pilih text fixed asset. Text fixed asset. Oke. Data. Ya, sudah keluar. Untuk data-datanya seperti biasa, di kolom pertama kita hapus terlebih dahulu. Oke, setelah kita hapus, kita langsung definisikan. Yang pertama itu aktiva tetap pajak. Yang kedua, untuk kolom umur aktiva fiskal itu umur ekonomis pajak. Yang ketiga itu di metode penyusunan fiskal itu metode penyusutan pajak. Metode penyusutan pajak kita coba definisikan kembali. Oke. Metode garis lurus, berikutnya double declining balance. Metode saldo menurun, non depreciable itu tidak terdepresiasi. Oke. Kita import data. Oke, 19 data terimport, 0 gagal. Langkah 15 sudah selesai. Ya, kita lanjut langkah ke 16. Kita kembali import. Kita ambil filenya, kita ubah dahulu menjadi Excel. Kita lihat
fixed type. Kita ambil data. Loading dulu. Seperti biasa, kita hapus di kolom yang pertama. Kita hapus di kolom pertama. Oke. Tandain menghapus, oke. Ya, kita definisikan kembali. Yang kedua, tipe aktiva tetap pajak golongan untuk tidak disusutkan. Tidak disusutkan. Oke. Bangunan permanen. Bangunan permanen di bangunan permanen golongan 1 garis lurus. Golongan 1 garis lurus. Yang kedua, golongan 2 garis lurus. Oke. Sudah mendefinisikan. Yang pertama tipe aktiva tetap, yang kedua tipe aktiva tetap pajak. Ya. Tidak lagi yang harus didefinisikan. Kita import data. 5 data terimport, 0 gagal. Oke. Kita lanjut ke langkah yang ke-17. Kita lanjut. Seperti biasa, kita klik di sini untuk import dari berkas. Kita langsung cari filenya, kita ubah ke Excel terlebih dahulu. Oke. Sambil menunggu contoh. Fix asset. Kita klik. Kita tunggu. Selanjutnya kita ambil data. Sambil menunggu. Oke, data sudah keluar semuanya. Seperti biasa, kita ke sebelah sini. Yang pertama kita hapus ya. Oke. Setelah kita hapus, kita kembali definisikan. Untuk tanah, yang pertama tanah, kendaraan, yakni kendaraan itu kendaraan 1, peralatan kantor. Peralatan kantor itu ada di peralatan. Oke, kita klik OK. Yang kedua adalah kode aktiva tetap. Kode aktiva tetap itu kode aktiva keterangan ada di keterangan aktiva. Untuk tanggal pembelian, kita coba cari tanggal pembelian. Untuk tanggal pemakaian, nampaknya sama di tanggal pemakaian. Umur bulan aktiva dalam kurung tahun. Umur bulan aktiva dalam kurung tahun. Kita coba scroll. Metode penyusutan. Kita definisikan kembali.
tidak terdepresiasi. Metode garis lurus itu definisinya itu metode garis lurus. Oke. Kemudian akun aktiva, tanah dengan tanah, kendaraan dengan kendaraan, peralatan kantor. Oke. Berikutnya akun akumulasi depresiasi. Kita kembali definisikan kembali dengan sama ya, menyesuaikan. Kita klik OK. Akun bebas depresiasi. Berikutnya akun kembali definisikan sama seperti tadi. Beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan. Oke. Berikutnya sumber dana, akun sumber dana, laba ditahan, oke. Berikutnya kita impor data karena semua sudah didefinisikan, kita impor data. Oke, 3 data terimpor, 0 data gagal. Alhamdulillah. Berikutnya di laka 18. Untuk di langkah 18 ini kalau nilainya seperti contoh yang ada itu seperti ini ya. Ini 2163548471,25. Artinya di langkah 18 ini dari langkah awal tadi kita sudah bisa mengerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang sudah ditentukan gitu, atau sudah diberitahu sebelumnya gitu. Kita lanjut. Ya, apabila sudah sesuai itu berarti sudah benar dari awal sampai step saat ini. Kita lanjut. Ya. Untuk langkah 19 ini Anda dapat mengubah dan membuat keputusan preferensi berkas perusahaan Anda, fitur default akun mata uang, akun default barang, akun default publikasi, rancangan, retur penjualan, dan pembelian. Ya. Untuk yang terakhir berarti sudah selesai. Kalau sudah ada kata selamat seperti ini berarti sudah selesai. Kita akhiri dengan pencet selesai ini. Oke, kita akhiri accurate dari sesi 1 sampai sesi 20 dalam hal memasukkan data perusahaan. Sekian dari saya, Muhammad Hana Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.